kan ada yang 23 ya. Iya. Kan menurut pendapat kan bisa juga. Kemudian yang kunut subuh jaga penjalanan diri. Tarawih itu dia hadisnya 11. Yang hadisnya 23 itu hadisnya mursal, hadisnya terputus dalam tarawihnya, karena dia mengatakan saya melihat pada zaman Umar bin Khattab mereka melakukan sholat 20, makanya selalu disandarkan kepada Umar bin Khattab. Ya, itu ada dalam Al-Muwatta kalau nggak salah. Jadi terputus salah satu sanadnya. Perawinya dia mengatakan, nanti saya datangkan perawinya, saya tidak ingat namanya, tapi dia itu tidak sesama dengan Umar. Itu banyak dalam hadis seperti, maka ini tidak bisa dijadikan hujjah. Hadis tentang tarawih itu ada 2. Qiyamul Lail itu pertama hadis Aisyah yang ma'ruf dalam Sahihain, ya kan? Rasulullah Aisyah mengatakan mazal Rasulullah fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 raka'ah. Rasulullah tidak menambah dari 11. Yusalli arba'an thalathan fala tas'al an husnihin aw tulihin. Itu Bukhari Muslim. Itu yang 443. Terus hadis Abdullah bin Umar, karena Rasulullah sallallahu mathna 22 itu juga ada hadisnya. Sebutkan sampai 11 gitu. Jadi selain itu hadisnya ada maqal. Maqal itu artinya ada sisi lemahnya. Hadis yang paling masyhur tadi yang Bapak sebutkan itu, salah satu rawinya, dia itu rawi teratasnya itu tidak bertemu dengan Umar. Dia mengatakan, saya dapatkan orang pada zaman Umar sholat 23, tapi dia tidak bertemu Umar. Jadi Umar meninggal, dia baru mengatakan itu. Sudah selesai. Jadi hadisnya tidak kuat juga. Jelas kalau itu artinya segi kuat dan tidaknya. Kalau kunut, satu-satunya dalil yang digunakan oleh yang kunut itu ada hadis Abu Dawud, ya. Rasulullah SAW berdiam sejenak setelah setelah rukuk. Itu mungkin satu-satunya yang bisa dijadikan hujjah. Di sini disebutkan Rasulullah apabila bangkit dari rukuk dari sholat subuh dia diam sejenak. Itu hadisnya seperti itu. Tapi kalau ditambah ulama di firman hadis itu tidak ada. Itu perkataan ulama. Dan ulama yang mengatakan bahwa termasuk Imam Syafi'i sendiri, beliau mengatakan tentang kunut subuh. Hadis kunut subuh ini secara umum dikategorikan sebagai hadis syadz. Hadis syadz itu apabila satu perawi menyalahi rawi lain yang banyak. Jadi misalnya saya ngomong di sini kepada Sulaiman, besok bawa pulpen, penghapus, pensil, sama buku. Ini dan semuanya yang di sini ternyata besoknya Selamat bilang, Ustaz nyuruh saya suruh bawa pensil. Jadi nggak sebutin itu pulpen, buku dan penghapus. Maka perkataan Selamat ini dianggap syadz. Syadz itu artinya, sedangkan yang lain banyak, semua bilang, Ustaz bilang bawa pensil, pulpen, penggaris, buku gitu. Tapi Selamat bilang cuma pulpen, namanya ada hadisnya syadz. Karena Imam Syafi'i hanya seorang yang meriwayatkan kan Rasulullah SAW yaqnutu fi subhi. Rasulullah SAW kunut dalam subuh. Jelas ya?
Sedangkan imam lain seperti Bukhari, Abu Dawud lainnya, kata Rasulullah yaqnutu fil maghrib maghrib subuh. Kemudian riwayat lain dari Anas, masalahnya sahabatnya satu, Anas. Dan Rasulullah yaqnutu fi subhi, kemudian wal-zuhri wal-asri wal-maghrib wal-isya. Jadi semua sholat seperti itu. Jadi hadis yang khusus dalam subuh, hadisnya syad yang dari riwayat Imam Syafi'i. Ada riwayat Abu Dawud itu bisa dikatakan sahih, tapi tidak ada penjelasan bahwa Rasulullah SAW membaca doa tertentu. Jadi diam sejenak setelah rukuk. Jadi kalau Allah Mahdi Munadayat itu adalah kunut witir, bukan kunut subuh. Jadi kunut subuh yang ada satunya hadis Abu Dawud yang bisa dikatakan sahih atau hasan itu hanya berdiam sejenak. Jadi Allah diam saja, nggak angkat tangan, nggak berdoa apa-apa, nggak sujud. Allah. Yes. Ada lagi? Ustaz, kalau kita berbicara masalah bid'ah, mungkin ada sesuatu hal yang sekarang sedang pas berjalan, itu masalah zakat profesi. Pada zaman Rasulullah mungkin zakat profesi itu tidak ada, karena ini kan ahli katakanlah ahli hukum yang mengatakan bahwa ada zakat profesi untuk para pekerja. Ini kan seolah-olah mengada-ngada, karena para ahli hadis mungkin itu tidak menetapkan hal tersebut, tetapi para ahli tafsir, katakanlah ahli hukum itu bisa melakukan hal tersebut. Nah, apakah ini juga bisa dikatakan bid'ah? Baik, ya ini terjadi kawan ini lagi ya. Jadi bentrokan di sini. Iya, memang zakat profesi itu tidak pernah dicontohkan. Ya. Sekalipun ada, dia harus ngikutin aturan. Begitu. Saya belum dapatkan hadis yang kuat menjelaskan bahwa Rasulullah mengambil profesi setiap orang per bulannya. Gak ada. Kalau mau ada, itu harus dianggapnya masuk ke zakat mal, dan itu tetap harus haul, nisab, dan seterusnya. Jadi saya kaitan dengan zakat profesi sampai sekarang belum sepakat ya, karena belum ada satu hadis yang menjelaskan hal itu. Dan apakah itu termasuk bid'ah? Bisa jadi. Itu, karena ditakutkan nanti jadi salah. Kelahiran sama meninggal. Kalau begitu banyak sudah ada yang begitu lahir diajarkan, dan juga begitu meninggal banyak miskin yang itu kan sudah diajarkan. Jadi kalau yang dilahirkan itu supaya mengenal pada iya. Kalau yang lahir ada hadisnya, haditsun hasan dia bisa diamalkan ya. Hadisnya Fatimah ya, anna Rasulullah sallam adzana fi udhunil Hasan wal Husain hina waladathu ummuhu, atau hadis Ali ya. Rasulullah mengadzankan Hasan dan Husain ketika lahir dengan ibunya kepada kedua mereka itu. Jadi ada, kalau pas lahir ada, dan hadisnya Hasan ya, bisa diamalkan. Enggak ada. Itu kan tadi pakai analogi. Itu kan hanya untuk memperlihatkan yang dirani gitu ya. Banyaknya kita samsara. Bukan, itu maksud aku dimakan itu, ditanam. Kan diajarkan ada juga yang diajarkan gitu. Banyak. Tapi itu nggak ada sunnahnya. Baru hal yang baru, nggak ada sunnahnya. Intinya apa ya? Terlepas dari itu, sesuatu yang tidak dicontohkan Rasul, kalau kita lakukan itu menyulitkan kita. Itu aja. Itu saya yakini sekarang. Terlepas itu dia mau bilang bid'ah atau tidak, dalam saya yang kalau dia tidak mau, tapi itu pasti menyusahkan. Misalnya ada orang yang itu tadi contohnya, kemudian ketika orang mati itu ada 7 hari 3 hari gitu kan. Jadi menyusahkan 3 harian itu, jadi orang datang
ngaji itu ngarepin berkat. Akhirnya orang yang dapat musibah dia nggak punya duit, minjem ke orang ya, supaya nanti orang bawa beras bawa, jadi dia minjem, menyusahkan. Satu. Yang kedua, misalnya kalau kita di sana, di tempat saya juga mungkin tempat lain itu, kalau orang mau zakat fitrah itu ada ijab kabul, saya terima gitu. Jadi susah juga misalnya ketika penyembelihan. Jadi bukan yang menyembelih ijab kabul terus ya. Saya serahkan kambing yang berjenggot ini, namanya disebut begini, yang sehat gitu ya, saya terima kambingnya yang berjenggot yang bagus ini. Akhirnya tidak menyembelih pada hari itu. Walaupun secara itu boleh, dalam hadis 3 hari boleh, tapi jadi terpenggal, jadi nyusahin. Yang tadinya kita pengen daging itu segera dimakan, dibagikan malah terbengkalai karena satu perbuatan yang tidak disunahkan. Banyak sih Pak, banyak contohnya banyak. Ya kita udah terlalu lama hidup di kalangan seperti itu terus Pak. Jika hidup untuk merubah generasi memang sudah harus sedikit. Iya. Banyak yang oh saya pun punya dari kalau saya ingin sedikit malah itu mereka pikiran tadi dan bagaimana seperti dari mulai asal jalan atau apa yang ini ya, zakat fitrah itu kan adanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Itu tadi kalau al-fiqih semuanya pasti mengikuti Ramadan, tapi Imam Abu Hanifah dia tawassa, nggak apa-apa dari awal bulan katanya, karena takut di akhir gitu kan. Makanya kalau memberikan zakat itu ke amil bisa dari sekarang, tapi distribusinya pasti Rasulullah menganjurkannya itu adalah pada malam takbir, setelah matahari terbenam, maka disitulah dibagikan sampai waktu sholat. Sebelum sholat yang dilakukan itu dibagikan ya. Jadi zakat fitrah itu wajib atas setiap orang muslim yang dia mempunyai kelebihan dari makannya, bukan harta, bukan. Jadi orang miskin pun kalau dia punya beras, dikasih lagi ya kepada yang lebih miskin. Dia punya beras sekarang gitu kan, kasih lagi. Dan pada dasarnya ya tadi, kalau kita melihat hadis Rasulullah zakat dengan gandum gitu, berarti makanan pokok gitu kan. Berarti kalau di Indonesia beras, kalau di Madura jagung berarti. Ada yang menggantinya dengan uang, itu juga fuqaha yang mengatakan itu. Abu Hanifah mengatakan tidak apa-apa menggantinya, mungkin ada keperluan lain ya, mungkin dia nggak makan beras gitu kan. Jadi tujuan zakat fitrah itu perlu diketahui, zakat fitrah itu agar orang-orang miskin itu tidak kelaparan ketika itu tujuannya. Jadi dia punya yang dimakan ya. Cuman kadang kita ya itu tadi nggak bisa memilih, karena banyak orang-orang itu ngambil zakat dari sini banyak, udah ketimbang buat makan dia beli baju baru ya kan, dapat duit ya. Iya, enggak ada bebas aja kayak orang asli. Iya sudah nih, udah dikasih langsung kasih aja. Enggak ada masalah. Bisa lewat amil sesuai dengan firman Allah Taala, wal amilina, bisa langsung. Jadi nggak usah pakai hijab kabul lagi. Saya terima ini berasnya 2,5 liter. Niatnya aja. Banyak, termasuk sholat. Sekarang saya bantah, ada nggak satu hadis saja Rasulullah membaca usolli fardhu maghrib? Nggak ada. Atau nawaitu shoma godin. Mungkin dulu kalau di Jawa, khususnya di kampung saya itu, barangkali kan bunyi hadisnya kan kalau nggak salah ya,
gimana tuh yang perintah sholat itu sholatan kamu sholat gitu kan solu kama itu muni usoli. Nah, kalau di Jawa muni itu kan bunyi berbunyi lah mungkin itu bunyi usoli Apa itu maksudnya? bunyinya yang bunyi kan umat itu saya pak bunyi bersuara. Oh, bersuara. Iya. Oh, jadi bersuara gitu. Bunyinya itu dilapaskan. Bunyinya Jawa. Bahasa orang Jawa tadi. Iya, itu tadi. Jadi intinya gini loh Pak. Jadi kita itu kalaupun ada fikih, kalau yang jauh jangan diambil gitu. Apalagi itu udah jelas gitu. Kalau masih deket-deket ya, itu masih bisa. Tapi kalau udah jauh seperti itu nyusahin. Dan saya dulu juga mengalami ini, ya. Karena saya dulu pernah hidup dan tinggal bersama mereka dan mengamalkan ini ketika sholat itu usolinya sampai lama, sudah. Iya, itu saya bilang sesuatu yang tidak ada sunnahnya itu menyulitkan, ya. Itu menyulitkan. Orang baca dan usolli fardu ini. Itu iya, di dalam hati tidak diucapkan, maksudnya dia ya, karena tidak mungkin ya, maksudnya orang yang ke masjid itu yang nggak sholat gitu, maksudnya mungkin secara logikanya gitu kan, gitu. Mungkin di sini atau orang masuk puasa gitu kan, dia kecuali dia memang main-main gitu. Jadi niat itu Rasul mengatakan malam ibadah siap kalau siap kan begitu. Yang tidak malamnya tidak berniat itu maksudnya bukan baca setiap malam, bukan. Imam Syafi'i memang mengatakan ada hadisnya sahih gitu kan. Maksudnya agar kita selalu niat dalam puasa itu benar-benar. Karena mungkin ada orang yang main-main gitu, saya puasa-puasaan gitu, nanti siang mau nyari air dan lain gitu. Itu maksudnya. Jadi dipahami seperti itu. Tapi di Indonesia ini ya, kalangan Syafi'iyah tetap menganggap bahwa berkata Rasulullah malam ibadah siam pada siam malahu, barang siapa yang malamnya tidak niat siam maka tidak puasa, itu harus diucapkan. Tapi nggak ada yang diucapkan. Kalau haji kan jelas itu tidak. Jadi bukan itu maksudnya. Baik, hadis yang ke-6 satu lagi ya. Biasa hari ini cukup panjang.